Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan apa yang kami sudah kerjakan dari tugas final term ini. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dafa Fauzan dan teman saya Aura Sukma Aulia. Nah, di sini kami ya pertama menginstal Python Lowfine karena ya metode yang kami gunakan yaitu metode Lowfine. Terus ada network Python Lowfine Matplotlib untuk melengkapi yang sebelumnya. Terus ada seperti biasa Pandas dan juga kami ada kayak apa ya data dari GitHub yang kami cari dari GitHub dan juga beberapa sumber lain. Boleh di scroll down. Ini untuk librariesnya, ada yang pertama ada ya di sini kami menggunakan Panda, terus network untuk mencari dan mencari data dari network yang ada, terus community lofi community dan ya community dan community lofine. Community di sini ya kami mengecek community dari ya mengecek ada suatu community yang ada di Twitter tentang pilpres, ya opini pilpres dan pilpres tahun 2024 gitu. Terus untuk dataset, nah ini lanjut aja ke load CSV datasetnya. Nah di sini udah termuncul infonya. Yang pertama ada conversation, yang muncul adalah conversation ID str dan data type-nya integer 64, lalu create add yang data type-nya objek, favorite count full text favorite count integer 64, terus full text objek ID string-nya 64, data type-nya 6 integer 64, terus image URL-nya objek, in reply to screen name-nya objek, length length location quote count itu objek, terus reply count integer 64, terus retweet countnya integer 64 dan tweet URL-nya 64. Sebentar, bentar, takutnya ada yang salah dilihat. Oke, maaf. Code-nya code count sampai retweet count integer 64, lalu tweet URL-nya objek, user ID string-nya integer 64 dan username-nya objek. Nah, dari hasil yang kami dapat, data types-nya ada integer 64-nya ada 7, terus objeknya ada 8. Ya, lanjut. Nah, untuk displaynya di sini ada, bentar dulu kelihatan. Oke, ada beberapa mungkin conver di sini ada conversation ID string, create s create add, favorite count, full text ID string. Nah, mungkin hanya beberapa yang kami sebutkan. Yang pertama, conversation ID str-nya nomornya sudah tercantum di sana, terus create state-nya, create 8-nya 2024 bulan 5 15 tanggal 15 jam 2. Terus full text-nya ada mention dari Smooth Day Stand film jelek soalnya sama sekali gak ngebantu investigasi kasusnya karena lebih nonjolin jump scare murahan ketimbang penyelidikan fakta-fakta yang baru terungkap dan sebagainya. Dirty vote no, beneran ngebantu usut kasus kecurangan pemilu. Dirty ya yang pernah viral yaitu Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu. Terus meski keputusan MK gak bisa diganggu gugat, ID string-nya
tertera di sana yaitu 179.179.07.44.04.47 dan sebagainya. Karena terlalu panjang, terus image URL-nya nan dan yang lainnya sama gitu ya. Lanjut ke yang lainnya karena panjang sekali. Terus ada data exploration ya, atribut dataset. Nah, yang muncul dari atribut dataset itu ada conversation ID string, create add, favorite count, full text ID string, image URL, in reply to screen name, length, location, quote count, reply count, retweet count, tweet URL, user ID string, username. Dan yang selanjutnya menunjukkan atribut dengan value data bukan angka. Jadi di sini memunculkan atribut datanya bukan bukan angka gitu. Yang muncul yaitu conversation ID stringnya 0, create id-nya 0, full favorite count-nya 0, full text-nya 0, ID string-nya 0, image URL-nya 2734, in reply to screen name 4794, lengthnya 0, location 1782, reply count 0, countnya quote countnya 0, retweet count 0, tweet URL 0, user ID stringnya 0, username 0, dan ya bisa disebut data type integer di sini yaitu data type-nya integer 64. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada menunjukkan beberapa baris pertama dari dataset. Nah, di sini kami memunculkan ya first row of datasetnya ada conversation ID string, create 8, favorite, favorite count, ya. Dan yang ada di sini conversationnya ada angka yang tertera pada di sana. Terus lanjut aja ke di sini ada mention juga dari Smug Stan yang tadi film jelek soalnya sama sekali gak ngebantu investigasi dan sebagainya. Lalu untuk kita mendewasakan di UU, maaf, untuk pemilu yang akan datang saya mengusulkan Pilpres digelar lebih dulu dan disusul oleh Pileg dengan duluan. Maka itulah esensi presidensial dan presiden terpilih itu nanti akan bisa menghasilkan pemilu. Dan oh ya maaf, dan ada mention juga tetap butuh dari PH 4M tetap butuh pemilu biar mekanisme kontrol dan itu bikin politik Singapura tetap waras. Dan jadi berkuasa ada insentif untuk mengelola negara Singapura sebenar. Kalau ngaco mah bisa di Indonesia mungkin ya. Lanjut ke ya untuk data yang selanjutnya ada udah tertera di hasil code-nya. Lanjut ke bagian summary statistik dari datasetnya. Nah, dari summary statistik dari datasetnya memunculkan pertama ada conversation ID string, create 8, sama favorite count. Countnya yaitu 5.4410000 plus 03, create 8-nya 5441, favorite count-nya 54410000, unique-nya nan, terus create 8-nya 5435, favorite count-nya noun, type-nya noun, create 8-nya 2024, bulan 2 2021, maaf 2024, bulan 2 tanggal 21 jam 8.00. Oke, favorite count-nya nen dan ya sudah ditunjukkan di situ. Ada beberapa yang kayak min, top, freak, steady dan sebagainya udah dijelaskan, udah muncul di sana. Terus count, unik sama top-nya hari ini koalisi sipil gelar demo pemilu curang di depan gudang DPR.
full textnya ya sudah dimunculkan di sana. Lanjut ke yang bagian in reply to screen name atau lanjut ke bagian heat mapnya. Oke, untuk di sini mengecek missing value-nya. Ada memunculkan missing value in datasetnya ada conversation ID string 0, creator age-nya 0, favorite count-nya 0, full text-nya 0, ID string-nya 0, image URL-nya 2734, in reply to screen name-nya 4794, length-nya 0, location 1782, code quote count reply count retweet count tweet URL user ID string username semuanya 0, terus data type-nya integer 64. Nah, untuk hasilnya seperti ini, missing value-nya hasilnya. Jadi bisa dilihat dari sini banyak yang mungkin paling kelihatan tuh dari in reply screen names, terus image URL sama location gitu yang paling jelas. Terus ada Pandas profiling report-nya. Nah, untuk di sini ada beberapa, ada user ID, maaf, ya, ada beberapa yang dimunculkan di sini ada banyak overview-nya ada overview alerts reproduction lah sebentar overview. Nah, untuk dataset statistiknya ada number of variable, number of observation, missing cells, percent, duplicate row percent, total size in memory, average record size in memory. Di sini number of variabelnya 15, variable type-nya nomor. Nah, nah di sini bisa dimunculkan dari bagian-bagiannya variabel-variabelnya dan juga full text-nya. Begitu, favorit call. Nah, karena ya tidak bisa dijelaskan secara semua gitu, boleh di next aja. Boleh dilihat lah itu dari data-data yang udah ada muncul dari sini. Nah, untuk missing value-nya ada conversation dan lainnya. Terus ada distribusi bahasa dari bahasa yang dipakai. Nah, di sini memunculkan sebentar, kita taruh lagi. Nah, sebentar untuk di sini ada in-nya paling besar 5.000 lebih di count-nya dan N English, Japan dan sebagainya itu nol. Terus di distribusi tweet dari waktu ke waktu yang paling tinggi sekitaran 2024, nol bulan tanggal 2 sampai tanggal 3 itu paling besar di angka 300 lebih gitu ya dari bagiannya. Terus yang paling rendah di 2023 tahu pada tanggal atau bulan 11 gitu. Lanjut top user trendnya dengan tweet terbanyak. Nah, di sini yang paling tinggi yaitu tempo.com mungkin ya. Tempo.co ini hampir sekitaran 150 lebih atau 155 atau sekitaran segitu kurang lebih. Terus yang paling rendah di sini yaitu Bio Bo, Boy dan Tara dengan angka 4 atau 40 atau 50 gitu. Data preprocessingnya ada yang pertama mengisi data hilang di image URL, location, dan in reply dan sebagainya. Mungkin langsung ke hasilnya. Nah, ini untuk summary ya. Untuk hasilnya yaitu summary statistic of datasetnya. Ada count, unique, top, frekuensi, main, mean 25, 25%, 50%, 75%,
max-nya terus STD-nya. Bisa dilihat untuk hasil-hasilnya di situ, dan untuk selanjutnya ada Aura Sukma yang akan mengecek bagian value, missing value yang selanjutnya. Baik, jadi dari data processing yang kita lakukan, semua missing value tadi udah sudah dihilangkan jadi unknown dan seterusnya, lalu diubah juga dan di drop. Kemudian jadi kami mendapatkan hasil seperti ini. Sudah tidak ada lagi data-data missing value. Tadi kan di image URL dan in repo screen name sama location banyak ya. Sekarang udah nggak ada lagi, di heatmap-nya juga nggak ada lagi kan kuning-kuningnya. Terus nih ngecek lagi infonya apakah masih sama kurang lebih. Nah, kemudian kami akan buat graf untuk community deep section-nya. Pertama, inisialisasiin grafnya dengan dengan variabel G dan menggunakan fungsi nx. Lalu hash-nya dan node-nya diisi berdasarkan user ID string dan interpolate to username. Jadi nanti user ID string ini menjadi node, sedangkan interpolate screen name ini akan menjadi simpul dari node-node tersebut. Lalu dapat dilihat hasil node dan edge yang kita dapat, yaitu node ada 2047, sedangkan simpulnya ada 1797. Kemudian ada juga kami hitung derajatnya untuk melihat jarak antara node dengan edge-nya, lalu dapat angka 1,139 sekian sekian sekian. Kemudian untuk membuat grafnya sama mengimplementasikan metode Lupin algoritma Lupin, kami buat parsisi dulu, lalu memanggil library community Lupin untuk mencari partisi yang terbaik. Kemudian kami menginisialisasikan number communities untuk nanti melihat angka dari total communities yang akan dapat dengan length dari partisi dari value dari partisi tadi. Nah, kemudian ini bisa dilihat fungsi untuk menghitung partisi di setiap iterasi menggunakan metode Lopin dengan initial path dendrogram partition inter, lalu melakukan perulangan dan akhirnya nge-return partition inter. Lalu bisa dilihat ada partitionnya sama dengan Lopin partition dari G atau graf yang tadi kita buat. Dan hasilnya bisa dilihat number community-nya banyak sekali ya, ada 353, sedangkan number of partition-nya ada 3. Nah, kemudian untuk memahami data yang dibuat dan graf yang dibuat, kami juga membuat fungsi untuk menjelaskan tentang communities yang didapat, lebih spesifiknya 5 komunitas terbesar. Terus kami juga menyingkirkan komunitas dengan yang berisikan 1 user. Lalu kami susun komunitas berdasarkan ukurannya, karena tadi seperti yang kami bilang ingin melihat info dari 5 komunitas terbesar. Kemudian kami tampilkan seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, jadi komunitas yang terbesar kita dapatkan itu adalah komunitas 2, dengan user paling aktif adalah Mardani Alisera, dan number of membernya dari komunitas tersebut adalah 1091. Kemudian yang kedua terbesar adalah komunitas 52 dengan user paling aktif adalah Januari Rizky 06 dan dengan member user 26. Kemudian yang ketiga ada komunitas 130 dengan user paling aktif paling teguh dan user 18. Kemudian ada komunitas 37 dengan user paling aktif Afifa Fra 79 dan user berjumlah 15. Dan terakhir ada komunitas 50 dengan user paling aktif yaitu Yainya Ibu dan number of usernya 13. Nah, akhirnya kami buatlah visualisasi dari graf yang didapat tadi. Jadi karena sebelumnya pernah mencoba code-code-nya itu hasilnya random terus ya, jadi kami inisialisasikan SIG untuk menetapkan biar tidak setiap eksekusi itu tidak random lagi hasilnya, dan SIG-nya sendiri ada berjudul 42.
Jadi di postnya ada memanggil NX lagi, yaitu Network X dan Spring Layout untuk menggambarkan grafnya. Kemudian ini kita mengatur bentuk dan warna dari gambar grafnya menggunakan CMap. Dan akhirnya dapatlah hasil seperti ini. Nah, bisa dilihat ini ada komunitasnya terpusat di tengah, tapi ada juga di tepi-tepi yang juga dekatan. Nah, karena mungkin ilustrasi ini kurang jelas ya, jadi saya buat baru lagi CMap yang lebih interaktif dengan quote-quote ini. Jadi untuk mengubah CMap-nya menjadi interaktif, kami ubah partisinya jadi object node. Lalu untuk lebih mendistingkasikan apa komunitas-komunitas di sini, soalnya ini tiap warna ini komunitas berbeda ya, jadinya kalau warnanya ini kan agak-agak sama, jadi ingin lebih warna-warnikan biar lebih tahu yang beda-beda itu di mana saja. Kemudian kami buat plottingan, lalu inisialisikan simpul dengan H, lalu kami inisialisikan node juga dengan user ID string. Kemudian kita pakai InnoTrace, dan ini mengatur bentuk CMap-nya dengan figur. Nah, terus hasilnya bisa seperti ini. Bisa juga dilihat kalau di buffer itu bentuk-bentuknya apa. Ini bisa lebih jelas lagi kenapa ada node yang besar. Sebenarnya ini semuanya hasilnya sama ya, tapi emang sangat terpusat di node yang paling tengah ini. Nah, ada Kompas TV Mac User. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapat itu untuk topik pemilu ini sebenarnya komunitasnya itu lebih kececer-cecer ya. Tidak terlalu terpusat dan tidak ada pemain utamanya juga dalam influence user-usernya. Namun tetap ada beberapa akun terpilih yang memiliki influence banyak dan dapat memusatkan sebagian besar dari node-node atau user-user yang terlibat dalam topik ini. Menurut saya itu saja dari presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.